Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hura, ketemu lagi di channel ini. Tak lupa saya doakan yang menonton, subscribe, like, dan komen di channel ini agar tetap sehat dan selalu dilancarkan semua urusannya. Amin. Mengingat sebentar lagi Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022, maka tak henti-hentinya di video kali ini saya akan berbagi lagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan kepada teman-teman semua. Video ini merupakan video perdana saya yang akan bercerita tentang sejarah kepolisian Republik Indonesia. Let's go. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, perlu juga saya terangkan kepada teman-teman semua bahwa tujuan pembuatan video ini yaitu hanya sekedar berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan saya, silakan langsung di komen. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai mutu Rastra Sewako Tama yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polri mempunyai call center yang dapat dihubungi masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi, yaitu 110. Lambang dan moto Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berbunyi Rastra Sewako Tama yang merupakan dari bahasa Sangsekerta yang berarti pelayan utama bangsa. Dalam bahasa Sangsekerta, Rastra atau bangsa atau rakyat dan Sewako Tama berarti pelayan terbaik. Maka dapat disimpulkan bahwa Rastra Sewako Tama berarti pelayan terbaik bangsa atau rakyat, dan dipahami sebagai Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa. Sebutan itu adalah brata pertama dari Tribrata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset,
dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechtspolitie dipertanggungjawabkan pada Prokuror Jenderal atau Jaksa Agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian seperti Veldpolitie atau polisi lapangan, Stadspolitie atau polisi kota, Kulturpolitie atau polisi pertanian, Bestuurspolitie atau polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjadi hoofdagent atau bintara, inspektur van politie, dan komisaris van politie. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia saat ini. Pada akhir 1920-an atau permulaan tahun 1930, pendidikan dan jabatan hoofdagent, inspektur, dan komisaris van politie dibuka untuk putra-putri pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Adapun tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokaan, yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ura. Di video selanjutnya akan saya bahas lagi tentang sejarah kepolisian Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.